Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Digital. Channel ini akan membahas cerita-cerita yang ditulis oleh teman-teman kita di internet. Video kali ini akan membahas cerita tentang Leak Bali yang ditulis oleh Wayan Monayasa. Apa itu Leak Bali? Dulu orang Bali tidak mengenal serangan jantung atau apapun itu. Bila ada orang yang tadinya terlihat sehat tiba-tiba meninggal dunia, dia amah liak atau dimakan leak. Bila ada bayi mati dalam kandungan, pokoknya jika ada kematian mendadak atau misterius, bisa dipastikan itu ulah leak. Apa sih leak atau liak itu? Sederhananya, leak itu penekun ilmu hitam atau pengiwa atau black magic yang bisa mencelakai korbannya bahkan menyebabkan kematian. Ada juga yang mendefinisikan leak sebagai manusia yang bisa berubah wujud menjadi sosok siluman atau makhluk jadi-jadian. Leak itu singkatan dari lelintihan aksara, sebuah metode spiritual dengan menggabungkan teknik pemutaran dasa aksara, kandapat, 7 cakra dan kundalini demi mencapai kesadaran tinggi dan pencerahan ilahi. Fenomena kesaktian dan kegaiban yang menyertainya adalah efek samping akibat penempatan fisik dan olah spiritual ketat yang dijalani oleh penekun ilmu ini. Ilmu pengeleakan atau dikenal juga sebagai Aji Ugi bersumber dari aliran atau sekte Bhairawa atau Bhairawi. Sekte ini telah lama berkembang di Bali. Mereka mempraktikkan ilmu tantra disertai pemujaan pada Dewi Durga sebagai cakra ekstrim mencapai kesempurnaan diri. Lalu kenapa leak itu membunuh atau mencelakai manusia? Konon untuk menaikkan tingkatan ilmunya, seorang penekun ilmu ini butuh tumbal manusia. Korbannya biasanya orang yang dibenci atau bayi baru lahir. Bisa juga dengan cara memakan mayat yang baru dikubur. Tapi jangan mengartikan liak memakan manusia secara harfiah. Mereka akan menyedot prana atau daya hidup korbannya melalui ubun-ubun atau lubang dubur, sehingga korbannya itu sakit gering, ngeres sampai mati mengenaskan. Anda tidak akan pernah melihat ada gundukan kuburan yang dibongkar lalu mayatnya dimangsa liak. Tapi liak-liak ini akan meraga sukma atau mengubah wujud menjadi anjing gudik, rangda atau makhluk apapun sesuai tingkatan ilmunya. Lalu mendatangi kuburan itu pada tengah malam dan menggelar pesta di sana dengan menikmati bau anyir dan bau busuk organ-organ tubuh di mayat secara gaib. Terkadang mereka juga pulang membawa bangkai anjing yang mereka temukan di perjalanan yang mereka lalui dan keliru mengira bahwa itu sebagai buah nangka yang ranum yang baru jatuh dari pohon. Ada 3 jenis ilmu liak. Yang pertama adalah liak sari atau penengan ilmu putih. Lalu yang kedua adalah liak pemoroan, pengiwa ilmu hitam. Dan yang ketiga, liak yang netral, tidak hitam dan juga tidak putih. Jenis terakhir ini tujuannya lurus saja, mencari pemurnian dan penyatuan dengan energi ilahi atau moksa. Dan begini tingkatan-tingkatan liak pemoroan atau disebut dengan liak hitam. Tingkat paling rendah biasanya mengubah wujud jadi monyet. Tingkat kedua jadi kambing atau anjing. Lalu tingkat-tingkat selanjutnya menjadi bangkal atau babi, ular, harimau, mobil, pesawat terbang, atau sepeda motor. Ya, benar, Anda tidak salah dengar. Tingkatan yang lebih tinggi berwujud gegendu, siluman kuda atau kerbau berkaki 3, dan bade
atau semacam keranda pengusung jenazah. Lalu yang dianggap tertinggi berwujud Garuda emas, Banaspati, Meru, dan Celuluk atau Rangda. Calon Arang atau Walunateng Dirah yang disebut-sebut sebagai Ratu Liak berada di level 11. Sedangkan Empu Pradah di level 12. Sang Ratu Liak memiliki banyak murid setia dan sakti, diantaranya Ni Weksirsa, Ni Mahisawedana, Ni Lenda, Ni Lendi, Ni Ganda, Ni Guyang, Ni Larung. Paling umum Leak berubah wujud menjadi endihan, yakni berupa pola api besar kepala tangan orang dewasa. Bola api ini tidak berkobar-kobar, namun nyalanya lebih mirip seperti bara api dengan warna kuning kemerahan dan terbang melayang menyusuri pesawahan mencari kodok atau belut untuk dimangsa. Jika Anda sering menemukan bangkai belut atau kodok di rumah, waspadalah. Mungkin ada anggota keluarga yang bisa ngeleak. Karena setelah kembali menjadi manusia, sang Leak cenderung akan memuntahkan kembali benda-benda yang ada di mangsanya itu. Tak jarang di malam-malam tertentu, para penekun ilmu Leak mengadakan pertemuan rahasia dengan wujud endihan ini sehingga nampak seperti puluhan cahaya kunang-kunang di kejauhan. Mereka juga terkadang bertanding adu kesaktian, bahkan sampai beradu nyawa. Fenomena ini disebut siat peteng atau duel malam hari. Orang-orang yang penasaran sering mengintip dan menyaksikan fenomena ini. Dulu, waktu Sanur belum seramai sekarang, kawasan Padang Galak terkenal sebagai arena siat peteng. Dalam tahapan belajar, biasanya sisya atau disebut murid akan dibimbing dan diinisiasi oleh seorang nabe atau guru dengan melalui laku spiritual yang ketat untuk membuka jalur-jalur cakra dan membangun energi kundalininya. Lalu dia akan diajarkan mantra-mantra gaib dan ilmu memutar kombinasi aksara suci dan panca brahma, sa, ba, ta, a, i, dan panca aksara na, ma, si, wa, ya. Ilmu yang disebut dasa aksara inilah bila diputar-putar akan dikombinasikan sesuai sifat dan posisinya pada organ tubuh bisa membuat celaka orang yang jadi targetnya. Orang itu bisa tiba-tiba muntah darah atau kejang-kejang. Tahapan selanjutnya adalah belajar merubah wujud. Pertama adalah ngelekas, persiapan. Sebelum mengubah wujud, sisya harus memasang aji sesirep dan penyengker agar anggota keluarga lain di rumah tidur lelap. Juga sebagai pagar gaib supaya terbebas dari gangguan yang mungkin datang dari luar. Bagi yang mempraktikkan ilmu merubah wujud di luar rumah, seperti pertigaan atau perempatan jalan, maka wajib merapal mantra, papeteng, dan penangkep untuk menyembunyikan diri mereka secara gaib, supaya tidak terlihat oleh orang yang kebetulan sedang melintas. Setelah semuanya dirasa aman, barulah sisya ngereh atau mengubah wujudnya. Jika ingin menjadi monyet, dia harus merapal mantra sambil melakukan serangkaian gerakan meniru suara dan gerak-gerik monyet. Jika menjadi gegendu, dia menggunakan sebatang tongkat sehingga menanti kakinya terlihat ada 3. Jika jadi mobil, sisya membawa 2 buah lampu senter yang nantinya akan berfungsi sebagai lampu headlamp mobil. Untuk menguji apakah wujudnya sudah berubah, sisya akan mencoba menampakkan diri pada seseorang yang secara acak ditemuinya. Jika orang itu lari terbirit-birit, berarti perubahan wujudnya berhasil. Bila ternyata orang itu malah menyapa dan mengenalinya, maka upayanya gagal total.
Kemampuan mengubah wujud ini barulah tahapan pemula. Pada tahap-tahap selanjutnya, sisya akan diajari cara meraga sukma, di mana dia hanya perlu berbaring di dalam kamarnya. Cukup rohnya saja yang keluar dan berubah wujud. Jadi, dia tak perlu lagi melepas ilmu sesirep atau ilmu pepeteng saat menjalankan aksinya. Ilmu liak umumnya bisa dimiliki dengan 4 cara, yaitu dengan belajar sendiri melalui guru, melalui garis keturunan atau warisan, dengan cara memohon anugerah kepada sesuhunan, dan dengan cara membeli, biasanya berupa jimat atau rerajahan. Namun di zaman sekarang, orang Bali, terutama generasi mudanya, sudah tidak berminat lagi menekuni ilmu liak, apalagi zaman sekarang. Lampu merkuri telah menghapus kesan seram setiap pertigaan, perempatan, dan sudut-sudut jalan. Persawahan sudah berganti bangunan beton, dan areal pemukiman semakin mendekat areal kuburan. Belum lagi keberadaan CCTV dan kamera ponsel yang setiap saat bisa memotret dan merekam aksi liak. Tampaknya para liak ini sudah tidak bisa leluasa lagi menempatkan diri karena tergerus oleh arus modernisasi. Cukup sekian cerita dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.